Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Juga kalau ada tamu-tamu dari luar kota, selamat berada di Banda Aceh. Istimewa kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendengar radio di rumah. Pagi ini kita akan lanjutkan sejarah dan kebudayaan Islam, karena kita semakin dekat dengan Idul Adha dan Kurban. Pagi ini kita ingin mengenang tiga sosok yang sangat berperan dalam pengorbanan ini. Semua ini karena Allah yang mengangkat derajat tiga sosok ini, ya. Allah yang mengangkat derajatnya. Yang pertama, seorang ayah yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam, Al-Khalil gelarnya. Yang kedua, istrinya Siti Hajar, wanita dari Mesir, Siti Hajar ini. Dan yang ketiga, sang anak Ismail alaihissalam. Jadi ringkas-ringkas saja supaya cukup waktunya. Yang pertama, Nabiullah Ibrahim. Beliau disebut dengan bapak tauhid, juga bapak pengorbanan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada beliau untuk mengorbankan anak kandungnya Ismail. Ini tentu sangat luar biasa, di luar kemanusiaan, di luar kemanusiaan. Mungkin kalau Allah memerintahkan kepada kita untuk kita korbankan seorang anak kita, walaupun anak kita banyak, kita tidak mau. Tidak mau. Apalagi kalau anak kita satu saja, satu. Jadi Nabi Ibrahim baru ada anak waktu itu satu orang. Itu pun usia Nabi Ibrahim sudah sangat lanjut, ya, 85 tahun. Ada yang berpendapat 87 tahun. Sedangkan istrinya 75 tahun. Oh maaf, istri tuanya 75 tahun, belum ada anak. Jadi nanti yang ada anak sama istri keduanya, Siti Hajar. Jadi Siti Sarah yang sudah tua, tidak punya anak. Kemudian Allah memberi seorang anak, ya, berkat doa-doanya diberikan seorang anak dari istri kedua, namanya Siti Hajar. Siti Hajar masih muda, tetapi ketika anak ini, jadi simbirang tulang, satu-satunya anaknya, tidak ada dua, ya. Ketika anak ini berusia 13 tahun, ada yang berpendapat 14 tahun. Coba bayangkan
anak 14 tahun itu remaja ya, remaja muda, remaja ting-ting apa istilahnya. Pasti kasih sayang seorang ibu, kasih sayang seorang bapak itu luar biasa. Luar biasa kasih sayang kita kepada sang anak. Nah, jadi kalau disuruh oleh Allah kepada manusia lain, menurut Ibnu Katsir, ahli tafsir Abu Fida bin Ismail Ibnu Katsir, tidak mampu. Tidak mampu diterima. Enggak mau walaupun Tuhan yang suruh. Walaupun Allah yang perintah. Tetapi Allah telah mempersiapkan hambanya, seorang rasulnya yang bernama Ibrahim dengan gelar Al-Khalil, kekasihnya, kekasih Allah. Jadi Nabi Ibrahim ini kekasih Allah. Al-Khalil itu bermakna kekasih ya. Kalau Rasulullah bernama Habib, Habibullah, kekasih juga. Al-Khalil kekasih juga. Jadi Allah telah mengujinya beberapa hal sebelumnya, selalu mampu. Jadi keimanan Ibrahim selalu menang, walaupun syaitan menggoda. Misalnya Allah memerintah kepada Ibrahim untuk hijrah dari Babilonia. Babilonia itu Irak di utara Mekah. Hijrah ke negeri Syam. Beliau jalankan. Hijrah ke Mesir, beliau mampu. Kemudian kemudian Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk melawan Namrud, juga tidak takut beliau. Beliau menghancurkan patung-patung, tidak takut. Tetapi Allah kali ini menguji yang sangat di luar peri kemanusiaan. Disuruh menyembelih anak kesayangannya, baru berusia 13 tahun atau 14 tahun ya. Coba bayangkan. Tetapi keimanan yang sangat teguh itu, keimanan yang tidak ada taranya itu ya, itu tidak pernah Nabi Ibrahim mengatakan tidak. Keimanan itu ditanam oleh Allah dalam lubuk hati Nabi Ibrahim, juga dalam lubuk hati istrinya. Ini ada dua pendapat tentang istrinya. Ada sebagian ulama tafsir mengatakan istrinya masih hidup waktu itu, masih hidup. Tapi ada juga ulama tafsir yang mengatakan Siti Hajar sudah meninggal ya. Tapi kalau saya lebih cenderung masih hidup ya. Karena banyak ulama tafsir yang mengatakan masih hidup, Siti Hajar itu masih hidup. Yang tidak hidup lagi nanti ketika Nabi Ibrahim kembali lagi, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dengan Ismail untuk membangun Ka'bah. Nah, itu tidak ada lagi. Siti Hajar sudah wafat. Tetapi ketika Nabi Ibrahim kembali ke Mekah dari negeri Syam ke Mekah untuk melihat anaknya dan disuruh berkorban, itu masih hidup. Siti Hajar itu masih hidup. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dramatis sekali ya. Jadi Nabi Ibrahim bermimpi 3 malam berturut-turut, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail. Lalu disiapkan alat-alat penyembelihan. Yang pertama pisau yang tajam. Karena Nabi Ismail ridha ya. Wahai ayahku, kalau aku dipotong leherku,
asahlah pisau yang tajam, supaya aku tidak terlalu sakit. Itu jawaban anak yang saleh, karena dia sudah siap ya. Dalam Al-Quran diabadikan ya, ya abati if'al ma tu'marun satajiduni insyaallah. Wahai bapakku, laksanakan perintah itu, niscaya engkau melihat saya termasuk orang-orang yang sabar. As-Saffat ayat 2. Jadi tidak ada bantahan dari anak itu. Kemudian ada kain untuk melilit mata Nabi Ibrahim supaya tidak menangis, supaya tidak bisa melihat wajah anaknya. Maka dililit kain di matanya. Kemudian ada tali. Tali ini dipikul, dibawa oleh Ismail. Oleh Ismail sendiri yang membawa tali itu. Tujuannya disuruh ikat badannya, kaki dan tangannya, supaya dia tidak lari. Begitu ikhlas Ismail itu, ikhlas sekali. Nah, bagi yang berpendapat Siti Hajar masih hidup, ketika itulah datang setan, menggoda, tiga-tiganya digoda. Yang pertama justru yang digoda itu Siti Hajar, Siti Hajar yang digoda. Wahai Ibu Hajar, itu suamimu sudah gila, dikatakan oleh iblis atau setan. Suamimu Ibrahim itu ingin menyembelih anakmu, karena perintah Tuhan katanya. Tidak mungkin Tuhan Allah memerintahkan manusia menyembelih anak kandungnya. Kalau engkau cinta kepada anakmu Ismail, hendaklah engkau cegah suamimu Ibrahim yang sudah gila itu. Nah, ini kata setan ya. Ini ditulis dalam beberapa tafsir. Apa kata Siti Hajar? Wahai setan, kalau Allah yang memerintahkan suamiku, aku ridha anak kandungku disembelih oleh ayahnya. Karena kami sudah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enyahlah kau dari sini, diusir. Lalu diambil batu, dilemparkan setan itu, dan setan itu lari. Kemudian si setan itu juga menggoda anak kecil itu, Ismail. Hal yang sama, Ismail juga melontarkan dengan batu mengusir iblis itu. Kemudian iblis juga menggoda Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengusir iblis laknatullah itu. Maka lontar jumrah yang ada di musim haji itu diambil dari 3 kekasih Allah ini melontar setan. Jadi ada Jamratul Ula, Jamratul Aqabah, satu lagi apa lupa saya. 3 kita lontar ya, Jamratul Ula, Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta ya. Jadi Jamratul Wusta di tengah-tengah. Itu diambil dari jejak sejarah atau napak tilas
ketiga manusia utama ini. Keutamaan ketiganya luar biasa. Kalau Nabi Ibrahim itu bapak para nabi, kekasih Allah, dan satu-satunya nabi yang bergelar seperti Muhammad, ya kan? Nabi Muhammad uswatun hasanah, suri teladan yang baik, dan Nabi Ibrahim juga dalam Al-Quran bergelar uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Sedangkan nabi-nabi yang lain juga suri teladan yang baik, tapi tidak disebut dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad disebut uswatun hasanah. Disebut bapak nabi karena dari keturunan Nabi Ishak, anak Nabi Ibrahim yang kedua nanti, sangat banyak menjadi para rasul. Dan di pihak Ismail juga melahirkan seorang rasul, yakni junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kalau biografi Nabi Ibrahim itu sudah sangat luar biasa. Orang-orang Aceh ini, orang Aceh yang tua-tua itu, di rumahnya ada hikayat Nabi Ibrahim, ya. Siapa pengarangnya? Itu namanya Tengku Abdullah Luk Sukun. Kapan? Kan? Di zaman Belanda dulu. Dalam bahasa Jawi. Dalam bahasa Jawa. Hikayat Nabi Ibrahim diambil dalam Quran. Cerita dalam Al-Quran dibuat hikayat Aceh. Tapi kemudian oleh anaknya Tengku Ibrahim Luk Sukun itu sudah dialih aksara dari bahasa Jawi menjadi bahasa Latin. Ya. Tapi saya tidak memiliki lagi karena sudah dibawa hanyut oleh tsunami. Jadi tidak ada sama saya. Tapi saya lihat ada di Museum Aceh, ya. Ada di Museum Ali Hashmi, hikayat Nabi Ibrahim. Walaupun namanya hikayat, tetapi bukan hikayat. Itu adalah, kalau hikayat itu ada makna dongeng sedikit, ya, ada makna dongeng. Tetapi ini sejarah yang dibuat syair. Jadi kalau ada hikayat Nabi Ibrahim di rumah itu bagus dibaca-baca. Sudah kita sangat kenal Nabi Ibrahim, ya. Ada istri tuanya, itu namanya Siti Sarah. Siti Sarah itu sangat cantik, nah, tetapi mandul sampai 75 tahun. Kemudian Allah SWT mengutus malaikat Jibril untuk menemui Siti Sarah. Nah, coba bayangkan dalam Al-Quran, malaikat yang datang membawa berita gembira kepada Siti Sarah bahwa Siti Sarah itu akan melahirkan seorang anak yang bernama Isa. Kenapa malaikat tidak datang kepada Ibrahim? Misalnya malaikat seharusnya datang kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, kamu akan saya kasih satu orang lagi anak. Tetapi tidak. Malaikat datang kepada Siti Sarah. Ada dua alasan ulama tafsir. Yang pertama, yang sangat merindukan anak adalah Siti Sarah. Kalau Nabi Ibrahim sudah punya satu anak, Ismail. Nah, jadi kerinduan untuk anak, kalau Nabi Ibrahim sudah puas gitu ya. Sudah ada anaknya Ismail. Tetapi Siti Sarah belum punya anak. Itu alasan pertama. Maka malaikat datang kepada Siti Sarah. Itu luar biasa. Sampai disuruh oleh malaikat. Karena ditanya oleh Siti Sarah, bagaimana mungkin saya sudah tua, saya ini mandul, bagaimana mungkin saya punya anak? Kata malaikat, coba tancap sebatang ranting yang mati ke tanah.
Jadi tiba-tiba sebatang ranting yang mati itu berdaun, berbuah. Nah, beginilah Allah menghidupkan yang mati. Jadi kamu akan hamil. Jadi hamil. Kemudian dikasih nama Isa. Itu lebih tua Ismail 14 tahun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menganggap yang diperintahkan untuk dikorbankan oleh Allah SWT adalah Isa, bukan Ismail. Itu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu bohong. Mereka buang ayat Tauratnya, mereka ganti kotak-katik. Jadi seolah-olah Isa yang dikorbankan. Bagi kita umat Islam, yang dikorbankan adalah Ismail. Ini penting sekali. Penting sekali kita beriman, jangan sampai salah. Jangan sampai ada nanti orang-orang hebat dekat dengan orang Kristen. Nanti ada pernyataan di koran-koran, rupanya bukan Ismail yang dikorbankan, Isa, nyangka sesat. Kaji ke kafir ya, menyo kita yo menganggap Ishak yang dikorbankan, Ismail yang dikorbankan berdasarkan hadis-hadis sahih. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi luar biasa, Ismail juga luar biasa. Ketiga sosok itu kemudian diabadikan oleh Allah dan Rasulullah bagi kita umat Islam. Kan dalam salat kita selalu berselawat wa ala ali Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita sebut Ali Ibrahim. Ali Ibrahim itulah sosok tadi. Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Siti Hajar, Ishak, Ismail, Ishak. Ada satu lagi, Madian. Itu Madian itu anak Nabi Ibrahim dari ibu yang ketiga. Jadi 4 orang istrinya. Jadi Madian juga anak Ibrahim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Nah, kalau kita ingin membina rumah tangga di zaman sekarang ini, sebaiknya kita mengambil pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim. Jadi istri kompak, anak kompak. Ini sependapat, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, tidak pernah membantah perintah-perintah Allah. Nah, sekarang satu perintah Allah kepada kita, walaupun bukan wajib, kurban. Ini dalam mazhab Syafi'i sunat muakkad. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi itu wajib hukumnya. Jadi kurban ini sunat muakkad. Tetapi kalau orang-orang kaya tidak mau berkorban, kata Rasulullah, jangan mendekati musalla kami. Jadi hanagalah Allah kepada orang kriat yang tidak mau berkorban. Dan orang yang tidak mau berkorban memang kikir. Jadi kita lihat ada 6 hikmah yang luar biasa berkorban itu. Yang pertama, orang yang mau berkorban itu kalau sanggup, kalau tidak sanggup tidak wajib, tidak sunat pun. Tetapi yang tidak sanggup itu wajar mendapatkan daging-daging kurban. Yang pertama, hikmah yang luar biasa orang-orang yang berkorban itu, nanti berkorban walaupun kecil-kecilan, seji sabuh kameng sabina, bangga leo
merasa percaya diri. Kenapa? Karena kita sudah patuh kepada perintah Allah. Jadi bangga kita, bangga dengan manusia. Bukan bangga takabur, bukan bangga ria, tetapi jiwa kita hidup, bersemangat kita, bersemangat dengan orang-orang kampung, bersemangat kita, tidak minder, tidak malu. Semangat ini bisa menyehatkan badan, semangat ini bisa menjauhkan penyakit. Ini hikmah, hikmah yang luar biasa. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang mau berkorban itu hablum minallahnya bagus. Hablum minallah, hubungan dengan Allah bagus, karena mereka tidak pernah menolak perintah Allah. Adakah ayat dalam Al-Quran? Ada. Inna salati wa nusuki. Sesungguhnya salatku dan kurbanku. Wa nusuki itu kurbanku. Inna atainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah, wanhar, dan berkorbanlah. Kemudian hadis-hadis Nabi sangat banyak. Jadi korban itu sebuah ibadah untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah berteman dengan orang-orang yang tidak salat? Tentu pernah. Siapa punya teman-teman yang tidak salat? Aneh betul. Tingkah lakunya aneh, pengecut. Kalau kita datang waktu-waktu azan, misalnya kita jumpai, kita pergi ke rumah waktu azan, itu sangat seperti kita tikam dia. Apa takutnya? Takut kita ajak ke masjid. Orang yang tidak salat. Kalau ketemu di warung kopi juga takut. Maka kadang-kadang ulama, ustadz itu banyak musuhnya. Bukan musuh, tidak mau berteman dengan ulama, tidak mau. Ada orang tidak mau berteman dengan ustadz. Kenapa? Dipakai ya semayang. Ya nurungan semayang. Menaji urung anak korban, nanti penyakitnya mecut. Hang gitu aja. Secara psikologis. Jadi saya pernah bincang-bincang dengan Ibu Nurjannah, Ibu Nurjannah Bakhtiani Tura. Secara psikologis, orang-orang yang melupakan Allah itu pengecut. Pengecut. Dalam segala bidang pengecut. Tapi orang yang dekat dengan Allah pemberani. Sangat berani. Kemudian Allah memberi apa satu lagi kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau bahasa karismati atau martabat bahasa Arab ya, karismati diberikan oleh Allah. Jadi orang-orang yang diberi karismati oleh Allah itu akan dimuliakan oleh semua lapisan. Polisi, tentara, termasuk pencuri. Pencuri tidak akan mencuri orang di rumah orang-orang yang baik. Ini. Pencuri dia itu manusia biasa. Dia hamba Allah. Dia butuh makan. Dia butuh harta, butuh uang untuk menyekolahkan anak-anaknya. Tetapi si pencuri itu memilih rumah. Rumah tengku, rumah ustaz, nyan haji mencuri. Ada kemungkinan juga rumah tengku panen apeng, poda jua, anda ndak jua. Bisa jadi. Tetapi saya mempelajari psikologi, memang diselamatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan pencuri, binatang buas pun tidak mau memakan orang-orang beriman. Itu luar biasa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, orang-orang yang berkorban ini juga hablum minan nasnya sangat bagus. Kenapa hablum minan nasnya bagus?
dengan percaya diri, orang-orang yang berkorban keluar ke lapangan menyaksikan korbannya, selalu senyum, wajahnya gembira dengan orang-orang miskin. Bersalam-salaman kalau di luar Covid, kecuali sekarang mungkin tidak. Tetapi doanya kepada Allah, ya Allah, tambahkan hartanya, berkatilah umurnya. Orang kaya ini orang yang baik, orang yang bagus, mau berkorban kepada kami. Luar biasa hikmah-hikmahnya. Hikmah yang lain, Allah akan menggantikan langsung dunia tahun itu juga. Misalnya kita berkorban tahun ini digantikan oleh Allah. Kalau satu lembu sekarang berapa? 16 juta atau 17 juta. Tahun ini juga langsung diganti oleh Allah. Dibuka keran rezeki kepada hamba itu. Tahun depan lagi dia bisa berkorban lagi. Kalau satu ekor kambing 2,5 juta sudah keluar. Tahun ini digantikan oleh Allah rezeki. Nya hana liurung pati. Kadang-kadang orang tidak mau percaya. Padahal betul. Digantikan oleh Allah. Karena itu ibadah. Jadi kurban itu ibadah. Allah gantikan kepada orang-orang yang takwa, rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di YouTube ada seorang perempuan, kalau nggak salah saya di mana? Di Kendari ya, Sulawesi mungkin ya, lupa saya. Dia pilih dia pilih kaca-kaca aqua, dikumpulkan tiap bulan, tiap tahun dia menyembelih binatang, tiap tahun 1 ekor lembu, tiap tahun. Kerjanya hanya istilah sekarang ya, pilih-pilihnya ya, pilih flu aqua ini itu. Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa kita yang paling banyak rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita tidak mau berkorban? Nah, ini masalahnya. Sabi napeng batru pabelian Dzulhijjah kah napeng. Karena kita tidak rancang. Tidak merancang. Hidup ini tidak ada planning. Kalau ada planning, insyaallah ya. Insyaallah kita bisa berkorban walaupun 1 ekor kambing. Kalau kelas-kelas menengah ke atas 1 ekor lembu, 2 ekor lembu enggak masalah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, bolehkah berkorban patungan? Kalau 7 orang itu bukan patungan, itu ketentuan syariat. Misalnya patungan begini, anak-anak sekolah boleh. Kalau tidak menjadi korban, jadi sedekah atau untuk kita biasakan mereka. Bolehkah kurban itu kita makan sendiri? Boleh. Karena kurban itu bisa dibagi 3. Sepertiga untuk keluarga kita sendiri, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga lagi untuk sedekah-sedekah kita kepada orang-orang kaya. Jadi orang-orang kaya juga boleh memakan daging kurban ini. Bolehkah kita terima lembu dari orang-orang kafir? Misalnya dari menteri-menteri, boleh. Kenapa boleh? Pada hakikatnya si menteri itu bukan uang sendiri. Itu kan uang negara, uang gajinya, uang jabatannya. Walaupun dia kafir itu, dia pemimpin di negara kita. Boleh saja. Adakah pahala bagi mereka? Ada pahala di dunia saja, di akhirat tidak ada. Bolehkah kita memberi daging megang kepada orang kafir? Mesti letak lebih.
tajuk ke urang kafir di Banda Aceh no. Boleh juga, ya. Sepanjang sudah rata kepada orang muslim. Be urang gatin hana melompa, urang kafir dia aja punya harga. Tapi menyokal lebih ana masalah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang terakhir kita menyambut hari raya ini, kita sambut seperti orang Islam, ya, orang muslim. Jangan sekali-kali kita kotori hari raya dengan judi. Dengan judi. Jangan sekali-kali kita kotori hari raya dengan pacaran-pacaran. Ya co negara gov li pemuda ya ba lampu ujung bate itu haram hukumnya. Jangan sekali-kali perempuan itu tabarut. Tabarut apa? Tabarut itu menampak-nampakkan auratnya. Itu haram hukumnya di hari raya. Su bajai ketat. Ibu-ibu perumah pejabat su silap cingklot. Itu haram. Jadi silap cingklot itu haram. Kenapa? Jadi menonjolkan buah dadanya. Dia tak silap cingklot kan buah dada ke depan. Itu dalam Islam haram hukumnya. Dan silap cingklot itu ciptaan orang-orang kafir. Kepul dia pelemah buah dada. Mujangak-jangak ukur pada jah. Itu haram hukumnya. Jangan juga di hari raya anak-anak muda jangan sampai tinggal ibadah salat 5 waktu. Jangan. Ada sedikit yang perlu kita sampaikan adalah kalau hari raya yang lalu-lalu itu mungkin boleh kita salam-salaman, cipika-cipiki. Mungkin hari raya kali ini jangan. Untuk kita cegah pandemi COVID-19 yang sudah 3 tahun, sudah masuk tahun ketiga. Nauzubillah min dzalik. Di Jawa sangat banyak, ya. Di Jawa sangat banyak. Di Kendari, saya baca di YouTube, di Kendari tidak muat rumah sakit di Kendari. Di Aceh juga. Ini bala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam jangan tidak percaya dan jangan berlebih-lebihan percaya. Orang-orang yang berlebih-lebihan percaya, takut setengah mati kepada Covid, akhirnya membuang masjid, tidak pernah lagi ke masjid, tidak mau berteman-teman lagi dengan orang. Itu kan rugi juga. Jadi di antara takut dan tidak. Jadi jangan meremehkan. Jadi alhamdulillah selamat hari raya semuanya. Selamat menyambut, menunggu hari raya dan selamat kita berkorban, ya. Karena itu ibadah untuk taqarrub ila Allah, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.